Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhikmah Anwar. Saya mahasiswi dari Politeknik Karya Husada. Di sini saya akan menyampaikan informasi tentang gizi seimbang pada lansia yang berisi tentang pengertian gizi seimbang, macam-macam nutrisi, fungsi nutrisi, masalah gizi pada lansia, perencanaan makanan pada lansia. Di sini saya akan menyampaikan informasi dengan waktu 30 menit. Ini saya bagikan brosurnya, bisa dibaca, juga dilihat petunjuknya pada gambar-gambarnya. Kita mulai ya. Iya. Bagi lansia, pemenuhan kebutuhan gizi yang diberikan dengan baik yang dapat membantu dalam proses beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang dialaminya. Selain itu, dapat menjaga kelangsungan pergantian sel-sel tubuh, sehingga dapat memperpanjang usia. Gizi seimbang pada lansia adalah susunan makanan yang mengandung cukup semua unsur gizi yang dibutuhkan oleh para lansia. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Yang kedua, ada kebutuhan gizi pada lansia, yaitu ada kalori, protein, lemak, karbohidrat atau serat makanan, vitamin dan mineral, dan air. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada. Silakan. Apa contoh makanan yang mengandung protein dan karbohidrat? Contoh makanan yang mengandung protein yaitu ada daging, telur, ikan. Sedangkan dari nabati bisa dari jenis kacang-kacangan. Sedangkan dari karbohidrat contohnya yaitu ada nasi, roti, kentang, sagu, sereal, pasta, singkong. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Baik, saya lanjut ya. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi pada lansia. Yang pertama, massa otot yang berkurang dan massa lemak yang bertambah, mengakibatkan juga jumlah cairan tubuh yang berkurang, sehingga kulit kelihatan mengkerut dan kering, wajah keriput, serta muncul garis-garis menetap. Oleh karena itu, pada lansia seringkali terlihat kurus. Yang kedua, dengan banyaknya gigi yang sudah tanggal, mengakibatkan gangguan fungsi mengunyah yang dapat berdampak pada kurangnya asupan gizi pada usia lanjut. Yang ketiga, penurunan mobilitas usus, menyebabkan gangguan pada saluran pencernaan seperti perut kembung, nyeri yang menurunkan nafsu makan, serta susah BAB yang dapat menyebabkan wasir. Yang keempat, kemampuan motorik menurun. Selain menyebabkan menjadi lamban kurang efektif dan sulit menyuap makanan, juga dapat mengganggu aktivitas kegiatan sehari-hari. Yang kelima, ada inkontinensia urin, adalah pengeluaran urin di luar kesadaran. Merupakan salah satu masalah kesehatan yang besar yang sering diabaikan pada kelompok usia lanjut. Sehingga usia lanjut yang mengalami inkontinensia urin seringkali mengurangi minum yang dapat menyebabkan dehidrasi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Saya lanjut ya. Ya. Yang kelima, ada masalah gizi pada lansia, yaitu gizi berlebihan. Gizi berlebihan pada lansia banyak sekali terjadi di negara-negara barat dan kota-kota besar. Kebiasaan makan banyak pada waktu muda menyebabkan berat badan berlebih, apalagi pada lansia. Penggunaan kalori berkurang. Karena berkurangnya aktivitas fisik, kebiasaan makan itu sulit untuk diubah, walaupun disadari untuk mengurangi makanan. Kegemukan merupakan salah satu pencetus berbagai penyakit, misalnya penyakit jantung, kencing manis, dan darah tinggi. Yang kedua, gizi kurang. Sering disebabkan oleh masalah sosial ekonomi dan juga karena gangguan penyakit. Bila konsumsi kalori terlalu rendah dari yang dibutuhkan, menyebabkan berat badan kurang dari normal.
Apabila hal ini disertai dengan kekurangan protein, menyebabkan kerusakan-kerusakan sel yang tidak dapat diperbaiki. Akibatnya yaitu rambut rontok, daya tahan terhadap penyakit menurun, kemungkinan akan mudah terkena infeksi. Yang ketiga, kekurangan vitamin. Bila konsumsi buah dan sayuran dalam makanan kurang dan ditambah dengan kekurangan protein dalam makanan, akibatnya nafsu makan berkurang, penglihatan menurun, kulit kering, penampilan menjadi lesu dan tidak bersemangat. Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Silakan. Apa saja makanan yang baik untuk saya? Makanan yang harus mengandung zat gizi dari makanan yang beraneka ragam, yang terdiri dari zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur. Perlu diperhatikan porsi makanan, jangan terlalu kenyang. Porsi makan hendaknya diatur merata dalam satu hari sehingga dapat makan lebih sering dengan porsi yang kecil. Yang ketiga, banyak minum dan kurangi garam. Dengan banyak minum dapat memperlancar pengeluaran sisa makanan dan menghindari makanan yang terlalu asin. Akan memperingan kerja ginjal serta mencegah kemungkinan terjadinya darah tinggi. Yang keempat, batasi makanan yang manis-manis atau gula, minyak, dan makanan yang berlemak seperti santan, mentega, dan lain-lain. Yang kelima, bagi pasien lansia yang proses penuaannya sudah lebih lanjut, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, makanlah makanan yang mudah dicerna. Hindari makanan yang terlalu manis, gurih, dan goreng-gorengan. Bila kesulitan mengunyah karena gigi rusak atau gigi palsu kurang baik, makanan harus lunak atau lembek atau dicincang. Yang keempat, makanan selingan atau snack, susu, buah, dan sari buah sebaiknya diberikan. Yang kelima, makanan mengandung zat besi seperti kacang-kacangan, hati, telur, daging rendah lemak, bayam, dan sayuran hijau. Yang keenam, lebih dianjurkan untuk mengolah makanan dengan cara dikukus, direbus, atau dipanggang. Kurangi makanan yang digoreng. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Ada contoh menu seimbang untuk saya dalam sehari apa saja? Contoh menu seimbang untuk lansia dalam sehari, yang pertama nasi atau penggantinya 1,5 sampai 2 piring. Yang kedua, lauk hewani, yaitu 2 potong seperti ayam, ikan, dan daging. Yang ketiga, lauk nabati 3 potong, yaitu kacang-kacangan, tahu, tempe. Yang keempat, sayuran 1 mangkok. Yang kelima, buah-buahan 3 potong. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, terima kasih ya atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.